Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun lumayan dalam 1% lebih ke angka 7.328. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang satu minggu ini masih terus bergerak naik dan ternyata BlackRock juga masih akumulasi terus saham ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa yang terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali update pergerakan dari saham Pegas yang hari ini masih naik 3% lebih ke harga 1.235. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Pegas saat ini berada di atas 1.200 yang sebelumnya beberapa kali menahan kenaikan dari saham ini. Dan bisa kita lihat saatnya juga ditutup di atas garis EMA 150 di sekitar 1.225. Dan hari ini juga sempat menyentuh target berikutnya atau resisten berikutnya di sekitar 1.265. Tapi pada saat penutupan berada di sekitar 1.235. Dari cara pergerakan, Pegas sudah mulai membaik. Satu minggu ini naik lumayan tinggi walaupun ternyata laporan keuangan tahun 2023-nya laba bersihnya turun. Tapi karena masih terus ada akumulasi dan cara technical saatnya sudah mulai membaik, berada di atas garis EMA 50 dan ada potensi minggu depan untuk break garis EMA 150, maka Pegas apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul ada yang melawan arus di saham Pegas. Jadi bisa kita baca sekilas pemberitaan ini. Beberapa investor terekam melepas kepemilikan saham Pegas, yaitu ada Vanguard, ada Wisdom Tree, Dimension Fund Advisor dan beberapa investor besarnya. Tapi BlackRock justru mengambil langkah berbeda pada periode yang sama. Jadi BlackRock masih konsisten menambah kepemilikan sahamnya di Pegas. Jadi dari data terminal Bloomberg, BlackRock menambah kepemilikan sahamnya di Januari 2024 menjadi 233,95 juta lembar. Dan sampai Maret pun bisa kita lihat terbaru pada Maret saham Pegas yang dimiliki BlackRock lagi-lagi bertambah menjadi 237,68 juta lembar. Jadi sampai Maret ini BlackRock terpantau masih akumulasi. Dan jika kita lihat broker summary, asing hari ini masih masuk akumulasi dan dalam satu minggu ini asing kembali akumulasi saham Pegas. Dan di broker summary pun bisa kita perhatikan ini masih akumulasi. Jadi mungkin sebelumnya ada yang bertanya pada saat pembahasan emiten lain yang ada hubungan dengan BlackRock, pada saat itu terpantau emiten tersebut asing terus distribusi, tapi kenapa ditanyakan kenapa disebut BlackRock akumulasi? Ingat, ini hanya net buy atau net sell, tapi setiap hari selalu ada buy dan sell. Jadi walaupun contoh kita di sini ini netnya sell, tapi tetap saja bisa kita lihat ada yang buy juga. Jadi bukan berarti buy-nya 0, sell-nya berapa, ini netnya. Jadi walaupun netnya ada akumulasi, secara keseluruhan juga pada hari ini asing ada jualan. Jadi sekarang kita lihat lagi secara tren, Pegas masih sangat layak untuk di hold dan saat ini saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk lanjut naik menuju target terdekat di sekitar 1260 kembali sampai target lebih jauh di 1300. Tapi karena candle hari ini tidak begitu oke, ada shadow ke atas lumayan panjang dan dalam 4 hari terakhir sudah terbentuk 4 candle hijau. Apabila minggu depan terkoreksi, menurut saya itu masih sangat wajar. Jadi apabila teman-teman saat ini belum supply entry saham Pegas, ini malah kesempatan untuk coba wait and see lagi di sekitar 1225 sampai 1200. Jadi wait and see di target harga ini apabila minggu depan Pegas kembali terkoreksi ke 1200 dan masih bisa bertanda rebound, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Selanjutnya saya akan coba analisa saham TBIG yang hari ini juga terpantau naik 4% lebih ke 1950. Cara pergerakan memang TBIG masih belum oke. Untuk tren jangka menengah masih bergerak downtrend setelah turun di bawah garis EMA. Tapi jika kita perhatikan dari Januari sampai sekarang masih sideways dan mencoba untuk bertahan di harga 1880. Jadi walaupun sempat berada di sekitar 1860 sampai 1850, tapi untuk support 1880 belum terkonfirmasi break. Sebelumnya juga bisa kita lihat mengetes 1880, TBIG masih bisa bertahan dari rebound. Jadi candle hari ini lumayan solid, mengetes garis EMA 50 di sekitar 1940 dan jika kita perhatikan untuk TBIG, asing yang sebelumnya distribusi hari ini masuk dengan jumlah besar. Ini menarik dan jika kita lihat ini juga ada akumulasi besar. Jadi secara tren TBIG memang masih belum oke, tapi menarik apabila minggu depan terkonfirmasi TBIG berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break, target terdekat memang di sekitar 2000.
yang merupakan resisten psikologis untuk saat ini sampai garis EMA 150 di sekitar 2100. Tapi minimal apabila terkonfirmasi break, TBEG kuat berada di atas garis EMA 50 dan terpantau terus ada akumulasi. Saya lihat TBEG kedepannya masih ada potensi untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Jadi masih ada potensi untuk break garis EMA 150 menuju target berikutnya di 2050. Jadi yang belum sempat entry pun minggu depan masih bisa coba pantau untuk buy on breakout apabila memang TBEG berhasil break garis EMA 50 minggu depan. Oke, selanjutnya saya update lagi saham Harum yang cara pergerakan saya juga sudah mulai membaik kembali. Bisa kita lihat Harum satu minggu ini terus bergerak naik, sudah berhasil naik di atas 1300, sudah melewati 1350. Saat ini mencoba untuk break garis EMA 150 di sekitar 1305 sampai 1400. Jadi Harum bisa kita lihat sebelumnya downtrend, saat ini mulai ada tanda-tanda reversal dari downtrend menuju uptrend. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil dapat sekitar garis EMA 50 sampai 1300, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi jika kita perhatikan di sini, walaupun asing masih distribusi, di broker summary ini ada akumulasi besar. Jadi saham Harum menarik karena dia ada sentimen dari sektor batubara plus sentimen dari nikel juga. Bisa kita lihat sektor nikel saat ini juga mulai bangkit. Harum juga mendapat sentimen positifnya. Dan apabila minggu depan terkonfirmasi break garis EMA 150, maka Harum akan mulai uptrend dengan target terdekat di 1500. Jadi untuk yang belum sempat entry pun masih bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150, atau apabila kita pantau ternyata masih gagal break dan terkoreksi, ini juga masih bisa coba tunggu di 1300 sampai garis EMA 50. Di sekitar 1275 untuk entry di sekitar daerah support ini. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Mayora yang jika kita perhatikan sampai saat ini masih mencoba untuk naik di atas kedua garis EMA. Jadi sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50, tapi mencoba untuk break garis EMA 150 sampai 2500, saham Mayora masih gagal dan sempat turun bawah garis EMA 50. Tapi belum sempat turun mengetes 2300, baru di sekitar 2330, Mayora saat ini mencoba untuk bangkit. Dan hari ini juga masih naik 2% lebih ke 2420. Untuk Mayora bisa kita perhatikan 3 hari terakhir asing sudah mulai masuk kembali dan kenaikan 2% lebih ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi Mayora menurut saya juga menarik untuk dipantau minggu depan apabila berhasil break garis EMA 50. Saya lihat masih ada potensi untuk mengetes garis EMA 150 sampai 2500. Jadi apabila mau swing pun ini masih bisa coba pantau, tapi untuk entry coba tunggu kembali di sekitar 2400. Apabila minggu depan Mayora bisa bertahan di 2400, menurut saya masih menarik untuk coba entry untuk target swing atau hold saja selama 2400 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.